Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Atin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Hanum. Tapi kok kelihatannya lagi sedih ya, Bu ya? Karena apa ya, sedang banyak masalah. Oh, baiklah Bu, tujuan yang ingin Bu Atin sampaikan pada kesempatan kita kali ini apa ya Bu Atin ya? Itu ya Bu, saya kan sudah banyak masalah. Jadi di sini saya akan menceritakan masalah saya tentang pembelajaran yang saya hadapi. Oh, kalau boleh saya tahu detail permasalahan yang Bu Atin hadapi itu apa ya Bu ya? Kan saya kan mengajar siswa kelas 2 ya Bu. Itu jumlahnya ada 25. Di antara 25 itu ada 2 siswa Bu. Setelah pembelajaran selama ini saya laksanakan, 2 siswa tersebut bernama Iban dan Bilal. Nah, yang bernama Bilal itu tidak mau menulis, tidak mau menulis dan tidak mau membaca. Sedangkan yang Iban dari mulai berangkat dia sudah aktif. Dalam artian aktif seperti ini dia. Kalau enggak Nabi Neja kayak gitu, dia berbicara. Kalau dia tidak berbicara, dia berkeliling itu selama pembelajaran. Kira-kira dari pengamatan Bu Atin tadi, penyebab terjadinya masalah itu apa ya Bu Atin? Ya, ada beberapa hal ya Bu yang saya lakukan untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu saya berkonsultasi dengan kelas 1 yang pernah belajar kelas 2 ini ya Bu ya. Nah di situ saya dapat informasi bahwa untuk yang namanya Iban sendiri itu memang mempunyai kebutuhan khusus ya Bu, memang siswa yang luar biasa seperti itu. Yang kedua untuk Bilal, waktu kelas 1 katanya sudah mau menulis. Iya. Terus yang setelah itu, setelah saya menanyakan ya, bukan setelah saya menanyakan dengan guru kelas 1, saya juga mengobservasinya secara langsung untuk yang Bilal. Kenapa ketika saya tanya seperti itu ya, ketika duduknya jauh, nah dia itu mengeluh, oh tulisannya itu nggak jelas. Nah, saya tanya kepada anak yang lain, kepada siswa yang lain, anak-anak tulisan yang Bu Guru tulis itu jelas apa tidak, seperti itu. Oh ternyata jelas. Ya dari situ coba Mas Bilal duduknya di depan. Nah setelah duduk di depan, ternyata dia bisa melihat, oh berarti ini yang menyebabkan Mas Bilal itu malas menulis dan belum bisa membaca karena tadi penglihatannya terganggu seperti itu. Baik Bu Atin, dari identifikasi masalah tadi, harapan Bu Atin, harapan idealnya itu yang ingin dicapai untuk mengatasi masalah itu apa ya Bu Atin? Harapan saya ya Bu, untuk mengatasi masalah tersebut ya saya ada beberapa tindakan yang saya lakukan ya Bu. Untuk yang pertama tadi Mas Bilal karena dia malas menulis dan tidak bisa membaca, yang pertama itu kan karena matanya ya Bu ya, makanya itu berarti penglihatannya terganggu. Langkah yang pertama saya taruh dia duduk di depan. Setelah duduk di depan, yang kedua saya meluangkan waktu ketika pulang itu berarti siswa yang namanya Bila tersebut saya panggil. Selain saya panggil di situ saya membeli buku siswa yang kelas 1 untuk membaca, belajar membaca setiap hari. Berarti setelah pulang sekolah saya panggil. Itu baik, tadi Ibu sudah harapannya pengen supaya anak itu si Bilal tadi bisa semangat membaca juga ya Bu ya, dengan si Bilal itu diberi duduk di depan ya Bu ya, juga memberi arahan supaya mencari metode-metode yang lain ya Bu ya. Kira-kira dari kondisi yang Bu Atin lakukan sekarang ini, kalau di skala 1 sampai 10, Bu Atin itu ada di posisi berapa? Saya di posisi 5, masih di posisi 5. Kira-kira dari pengamatan yang tadi Bu Atin sampaikan, nanti
punya langkah-langkah yang ingin Bu Atin laksanakan untuk mengatasi masalah tersebut hingga nantinya si Hiban itu bisa membaca dengan lancar dan Mas Bilal itu bisa bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Apa saja langkah-langkahnya? Ada beberapa langkah yang akan saya lakukan ya. Yang pertama adalah saya berkolaborasi dengan orang tua, karena berkolaborasi dengan orang tua sangat penting terkait dengan tadi satu ya Bu, penglihatan mata, yang kedua itu siswanya aktif dan luar biasa. Itu berarti saya berkolaborasi dengan orang tua, menceritakan masalah apa yang dialami oleh kedua siswa tersebut. Ya. Dari metode yang tadi Bu Atin sampaikan sama saya tadi, metodenya ada komunikasi ya dengan orang tua karena Mas Bilal matanya nggak ada gangguan di mata. Kira-kira sudah berhasil atau belum Bu Atin? Untuk Mas Bilal itu sudah ya Bu. Untuk Mas Bilal berarti sudah. Nah tadi untuk Mas Hiban kan belum ya Bu ya. Ya. Oh, kira-kira selain tadi metode Ibu memberikan ya kolaborasi, Mas Bilal itu duduknya di depan ya Bu ya, itu ada lagi enggak Bu? Ada beberapa metode yang saya terapkan ya Bu ya. Untuk khusus Mas Bilal berarti tadi sudah selesaikan. Sedangkan untuk Mas Hiban sendiri itu saya menerapkan metode berkelompok Bu. Dalam pembelajaran itu berarti siswa dikelompokkan. Yang kedua adalah saya menemani Mas Hiban Bu, karena dia kan selalu aktif seperti itu. Saya memantau, menemani. Setelah menemani itu ternyata dia punya hobi menggambar. Jadi ketika kegiatan berlangsung dia mau menulis tapi bukan menulis tapi menggambar seperti itu. Jadi Bu Atin mencoba mencari kesukaannya Mas Hiban ya. Iya, tadi ternyata Mas Hiban suka. Ada metode lain Bu selain itu? Ada. Berarti setelah saya menemani Mas Hiban, kemudian dia menggambar, saya arahkan dia supaya gambar tersebut dikasih tulisan seperti itu. Tadi Ibu sudah menceritakan metode-metode yang akan Bu Atin coba laksanakan nantinya ya Bu. Kira-kira ada lagi nggak metode yang ingin Bu Atin laksanakan menangani permasalahan yang ingin Bu Atin selesaikan? Sebenarnya ada sih ya, tapi nanti saya lakukan dulu. Pengen saya ya menyelesaikan dengan teman sejawat. Oh, berarti Bu Atin ingin melakukan kolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat. Baik Ibu, kira-kira dari metode-metode yang Bu Atin laksanakan tadi dengan mengubah tempat duduk, mengajari siswa tersebut untuk lebih aktif membaca, terus dari metode-metode yang tadi Bu Atin laksanakan, kira-kira skalanya sudah berubah atau belum? Dari angka 1 sampai 10 sudah berapa ya Bu? Berarti sebelumnya juga ya Bu? Iya. Setelah saya dilaksanakan itu sudah skala 8. Alhamdulillah, berarti ada perubahan ya Bu ya, dari skala 5 ke skala 8. Baik Bu, kalau baiklah Bu, dari yang tadi Bu Atin sampaikan, kira-kira rencana yang akan Bu Atin itu akan dilaksanakan kapan Bu? Untuk rencana kebetulan ini ya Bu, untuk yang satu itu sudah saya laksanakan. Untuk yang Mas Hiban itu rencananya setelah penilaian tengah semester. Kira-kira butuh berapa lama Bu? Untuk Mas Hiban sendiri ya kalau 1 sampai 2 bulan mungkin masih tidak cukup ya. Itu karena apa ya, punya kebiasaan sih itu karakter ya. Baik Bu, kira-kira Bu, yang ingin Ibu butuhkan setelah kolaborasi tadi sama rekan sejawat, apakah ada teman yang ingin diajak kolaborasi lagi Bu? Ada Bu, saya ingin mengajak mereka sejawat, terutama guru kelas 1 ya Bu, yang masih sepase dengan saya.
Jadi adanya kolaborasi dengan kepala sekolah juga Bu ya tadi ya, Iya. kepala sekolah, rekan sejawat dan lain sebagainya. Bu, tadi Ibu komitmen yang ingin Ibu Atin sampai ingin Ibu Atin capai kira-kira apa Bu, komitmennya? Oh ya itu apa itu maaf. Ya, setelah tadi Bu Atin kan tadi sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus komitmen yang akan Bu Atin lakukan untuk Bu sendiri agar permasalahan Bu Atin tadi itu diselesaikan bagaimana? Saya akan melaksanakannya secara terus-menerus ya, atau kontinu, sehingga apa yang akan saya laksanakan itu harapan saya adalah benar-benar siswa tersebut bisa berubah menjadi lebih baik. Komitmennya ya Bu ya, baik dari berbagai tadi diskusi tadi, setelah Bu Atin menyampaikan beberapa metode permasalahan sekarang yang dirasakan Bu Atin apa ya setelah perbincangan ini ya Bu ya? Saya merasa lega ya, merasa plong setelah bercerita, menceritakan apa ya beban yang ada dalam diri saya. Baik, baiklah Ibu, harapan saya semoga Ibu dapat melaksanakan metode yang sudah Bu Atin rencanakan tadi ya Bu ya, dan dapat berjalan dengan lancar. Dan saya akhiri ya Bu ya pembicaraan kali ini. Terima kasih atas waktunya Bu Atin. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hanum telah memberi kesempatan saya untuk curhat ya, untuk curhat, bercerita, meringankan beban saya. Sama-sama Bu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Hanum, sudah melaksanakan coaching dengan Bu Atin? Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar Pak. Oh, syukur alhamdulillah. Kalau sudah berjalan dengan lancar, semoga kedepannya sudah bisa lebih lancar lagi dan lebih baik lagi. Ini bagaimana Bu Hanum menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Tadi ketika proses coaching saya sudah melakukan alur atau prinsip coaching ya Pak, yang berupa kemitraan, kemudian saya juga adanya proses kreatif untuk mengembangkan potensi dari coach itu sendiri. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya lakukan diantaranya adalah mendengar aktif apa yang ingin disampaikan oleh coach tersebut. Dan juga saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oke. Yang membuat Bu Hanum menilai demikian itu gimana? Tadi yang saya rasakan Bu Atin itu Bu Atin telah menggali potensi yang dimilikinya, sehingga dengan pertanyaan bobot yang saya lontarkan sama Bu Atin tadi, Bu Atin bisa menyelesaikan kasusnya. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan tadi saya? Ya boleh ya Bu ya? Iya boleh. Tadi yang saya laksanakan coaching dan Atin, saya merasa kalau coaching itu dalam menyampaikan masalahnya itu tadi terlalu banyak mungkin ya Pak. Jadi saya kurang memberikan teknik stop Pak. Tadi saya memberikan teknik stop agar keadaan coaching itu merasa nyaman, tenang dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya Pak. Oke. Tadi waktu saya mengamati Bu Hanum itu ada dua kompetensi yang dikembangkan, di antaranya hadir sepenuhnya sama pertanyaan berbobot. Itu tadi sudah sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Terus pertanyaan berbobot juga sudah ada, walaupun pertanyaan-pertanyaan itu ya sudah berbobot, cuman masih belum lengkap ya Bu ya, perlu ditambahin lagi. Itu sudah sesuai dan standarnya juga sudah bagus.
Terus dari diskusi kita yang tadi sudah terbayang, apa yang Bu Hanum dapat dari proses ini? Saya mengharapkan nantinya saya bisa lagi mengembangkan kompetensi coaching saya, Pak, agar nantinya ketika melaksanakan coaching dengan rekan sejawat, dengan guru dapat terlaksananya dengan baik, Pak. Oke, terima kasih Bu Hanum. Saya sebagai observer, terima kasih, dan Bu Hanum sudah menjalankan tugas dengan baik, Bu Hanum. Jadi semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Jadi terima kasih atas waktunya. Silakan bisa kembali ke aktivitas yang lain. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CKB Angkatan 11 akan mempresentasikan tentang proses coaching supervisi akademik dengan saya sendiri, Fajar Lutfi Hanum dari SD Negeri Karangdara 2 sebagai coach. Dan saya Maita Isudiro dari SD Negeri Banjaranyar 4 sebagai coach. Saya Supriyatin dari SD Negeri Bumi Jawa 7 sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atin. Selamat pagi Pak Neng. Alhamdulillah, selamat pagi. Apa yang hari ini akan dilakukan oleh Pak Men ya? Ini Bu Atin, saya akan mengadakan coaching dengan Bu Hanum. Nanti barangkali ada masukan dari Bu Atin tentang kegiatan nanti yang akan saya laksanakan. Dalam melaksanakan kegiatan coaching, saya sebagai observer sudah menyiapkan rubrik ya Pak Men. Ya, ya. Nah, di sini ada 3 kompetensi. 3 kompetensi tersebut kira-kira apa yang akan Pak Men kembangkan? Itu dari ketiga itu ada 2 Bu Atin yang saya akan kembangkan. Yang pertama pendengar aktif, yang kedua hadir sepenuhnya. Kenapa Pak Men mengambil 2 kompetensi tersebut ya? Karena saya akan menggali atau mendengarkan dari Bu Hanum tentang apa yang akan dituliskan. Barangkali kedepannya atau hari itu saya bisa membantu Bu Hanum tentang keluhan-keluhan yang nanti akan saya tanyakan nanti. Iya, silakan laksanakan praktek coaching tersebut ya Pak. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Atin atas supportnya. Semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sama-sama ya Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Men. Iya, bagaimana sehat? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Syukur ya sehat. Mungkin ada yang mau diobrolin Bu Hanum Iya, Pak. di siang hari ini? Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak, Iya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya untuk bisa menceritakan apa yang sedang saya alami. Iya, iya. Mungkin yang dialami Bu Hanum saat ini bisa diceritakan, barangkali ini ya, barangkali saya bisa membantu dari apa yang nanti akan diceritakan sama Bu Hanum nanti kedepannya bagaimana. Monggo silakan diceritakan dulu, mungkin barangkali nanti saya bisa membantu. Terima kasih Pak. Saya mengalami kendala, ada siswa ketika mata pelajaran saya itu jarang sekali masuk Pak. Iya. Saya bingung, kenapa ya? Apa yang menjadi penyebab? Saya juga belum sepenuhnya mencari tahu Pak. Iya. Itu sebelumnya kok bisa nggak ikut itu dari kelas-kelas sebelumnya atau hanya pelajaran ibu saja yang nggak pernah masuk? Jadi dari pengamatan saya, ketika namanya Mas Angga ya Pak. Iya, iya. Ketika Mas Angga kelas 3 juga sama Pak. Ketika Oh. pelajaran saya nggak masuk. Oh gitu. Tapi ketika saya berkomunikasi pagi Hmm. harinya, dia masuk lagi. Iya. Makanya saya juga mau mencari solusi, tapi saya bingung Pak, mencari solusinya bagaimana ya Pak? Itu mungkin Bu Hanum
bisa tanya ke temennya siapa tadi namanya, Ya, Mas Angga itu, mungkin bisa tanya ke temennya Angga atau mungkin ke orang tuanya atau ke rumahnya sudah pernah dilakukan seperti itu belum? Iya. Jadi langkah-langkah yang ingin saya laksanakan itu, saya sudah mencoba komunikasi dengan Mas Angga ya Pak Iya, ya. iya. Dengan Mas Angga, saya juga tanya sama temannya, kenapa ya? Kok kalau belajarnya Bu Hanum nggak masuk? Terus kata temannya, Bu, Angganya takut karena ada hafalan gitu. Oh. Padahal belum tentu ketika saya Iya, masuk itu ada hafalan Iya, Pak. betul. Jadi penyebabnya itu ya, jadi takut karena ada hafalan. Nah, itu mungkin Bu Hanum bisa menerapkan atau metode-metode apa mungkin biar si anak itu tidak takut masuk pada saat jam pelajaran ibu. Sebenarnya metode yang sudah saya lakukan adalah pembelajarannya itu saya ganti dengan pembelajaran yang menyenangkan Oh, Pak. iya. Kayak seperti saya menyiapkan metode pembelajaran dengan video yang saya tayangkan. Misalkan dalam pelajaran hafalan itu saya juga memberikan catatan-catatan atau tulisan-tulisan per ayat itu Iya. suku-suku kata biar nantinya anak itu mudah untuk menghafalkannya Pak. Ya itu sebenarnya sudah bagus dari metode-metode itu ya Bu ya. Mungkin selain itu yang memudahkan anak tersebut atau Mas Angga itu bisa lebih pede masuk, itu mungkin ada metode lain. Metode yang lain yang coba saya terapkan itu akan mencoba lagi komunikasi langsung dengan orang tuanya, Ya. menjelaskan kronologi permasalahan yang dihadapi Mas Angga. Ya. Lalu saya juga akan meminta pada teman bermainnya Mas Angga untuk mengajak Mas Angga untuk berangkat sekolah, jadi ada semangatnya. Selain itu saya akan mencoba melaksanakan pembelajaran ketika hafalan itu ada tutor sebaya begitu. Iya, iya. Ya sudah bagus juga sih itu ya. Jadi nanti Mas Angga bisa masuk kembali. Jadi apa namanya, dari metode-metode yang Bu Hanum lakukan atau yang nanti akan disampaikan ke Mas Angga, mungkin ada harapan dari apa yang telah di metode itu laksanakan, dari harapan-harapan dari Bu Hanum. Harapannya jelas saya menginginkan Mas Angga itu satu ya Pak, berangkatnya rajin, bukan Iya. hanya di pelajaran PAI saja, Iya. terus dapat mengikuti pelajaran dengan baik, jadi tidak takut lagi Iya. untuk mengikuti pelajaran PAI. Jadi di sini Bu Hanum mengajar PAI ya. Iya, Pak. Banyak kan memang biasanya kadang terutama anak yang belum bisa baca Al-Quran itu kan memang takut ya Bu Hanum ya. Takut seperti itu. Mungkin dari skala-skala saya punya skala 1 sampai 10 Bu Hanum. Ini saat ini Bu Hanum di skala berapa coba? Saya di skala 5 Pak. 5 ya. Berarti sangat rendah sekali ya Bu ya. Jadi mungkin dengan menjalankan metode itu Bu Hanum apa namanya bisa mengembangkan lagi atau bisa mencari informasi atau mencari solusi dari rekan-rekan sejawat atau pimpinan Bu Hanum. Ya, saya akan mencoba lagi metode-metode lain yang tadi saya kemukakan tadi ya Pak ya. Saya akan mengubah cara belajar saya. Saya akan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Anak-anak juga saya petakan sesuai dengan gaya belajar mereka. Anak-anak yang suka kegiatan, saya arahkan ke kinestetik. Yang anak yang suka dengan audio, saya arahkan untuk anak mendengarkan, dan juga ketika anak itu suka visual, nanti akan saya coba untuk anak-anak mendengarkan secara langsung materi yang akan saya sampaikan begitu. Sebenarnya udah bagus ya Bu ya, itu metode itu. Cuman mungkin Bu Hanum kurang bercerita mungkin ya dengan teman sejawat atau
kepala sekolah atau yang lainnya mungkin Bu Hanum, atau mungkin sudah pernah melakukan hal itu Bu Hanum Saya pernah dengan Pak. pimpinan? Saya pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat, berarti Iya. kepada wali kelasnya ya Pak. Iya, iya, Saya iya. meminta pendapat mereka, Mhm. pendapat dia juga saya mengajak untuk bekerja sama Pak, supaya anak itu tetap aktif, berangkat dengan tertib lah. Iya. Bagus sekali sih itu ya. Jadi tujuan yang nanti Bu Hanum akan melaksanakan itu sudah bagus. Itu kira-kira setelah mendapatkan ide-ide seperti itu, kira-kira kriterianya atau itu sampai berapa Bu? Skalanya? Iya, skala yang akan saya harapkan itu di angka 8 Pak, walaupun belum sepenuhnya Iya, 100% ya Pak, karena mengajak kerjasama antara rekan guru kan belum tentu mau semua ya Pak Iya, ya, betul, karena betul. mereka juga mungkin ada kerepotan atau mengalami kendala di kelas yang lainnya juga. Oke. Mungkin bagus juga ya itu dari skala-skala itu, dari tadinya 5 sekarang naik menjadi 8 ya, alhamdulillah. Berarti Bu Hanum sudah secara tidak langsung sudah mendapatkan ide-ide atau metode-metode yang lain. Mungkin dari percakapan ini, dari tadi curhatan Bu Hanum, mungkin ada yang disampaikan lagi, barangkali ada yang mau disampaikan lagi tentang hal apa mungkin? Jadi hal-hal lain yang coba akan saya lakukan adalah ketika teman saya tidak membantu ya, saya akan coba komunikasi dengan kepala sekolah agar kepala sekolah memberikan kepada guru-guru untuk mau berkolaborasi dengan saya Pak. Oke, itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik Bu Hanum. Jadi semoga nanti apa yang sedang dirasakan Bu Hanum saat ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Apa yang nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau dengan pimpinan semoga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Iya. Jadi itu saja kira-kira dari saya. Mungkin Bu Hanum bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi terima kasih atas apa yang sudah disampaikan ke saya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Bu Hanum. Ya Pak, setelah tadi saya mengobservasi Pak Men ya, praktek coaching dengan Bu Hanum, apa yang dilakukan Pak Men ketika melaksanakan coaching tersebut? Ya, tadi saya sudah mengembangkan 2 kompetensi. Tadi diantaranya hadir sepenuhnya dan menjadi pendengar yang aktif. Selain itu, apa lagi Pak yang Pak Men lakukan? Saya mendengarkan karena sesuai dengan kompetensinya, saya mendengarkan Bu Hanum dengan aktif ya, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan apa yang menjadi penyebab daripada si anak tadi tidak masuk. Ya Pak, tadi setelah saya mengamati Pak Men mempraktekkan coaching itu ada beberapa catatan. Yang pertama, Pak Men sudah bagus dalam menggunakan alur dikta ya Pak. Ya, ya. Tadi yang digunakan adalah alur dikta, sudah mencakup semuanya. Yang kedua, kompetensi tersebut juga Pak Men laksanakan dengan baik. Ya. Sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Men kembangkan kompetensi lainnya? Kompetensi yang lain itu saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi, lebih mendalam lagi tentang itu. Nanti saya akan mempraktekkan tentang coaching tadi kepada Bu Hanum untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih aktif lagi, berbobot lagi. Oke, berarti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ya. akan Pak Men kembangkan lagi. Saya kira cukup ya Pak Men Ya. untuk kegiatan observasi hari ini. Terima kasih.
sampai jumpa di lain waktu. Ya, terima kasih juga kepada Bu Atin yang sudah mengobservasi saya tadi pada kegiatan coaching kepada Bu Hanum ya. Jadi saya terima kasih atas supportnya dan bisa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 11 akan mempraktikkan praktik coaching. Saya Supriyatin sebagai coach. Dan saya Fajar Hanum dari SD Negeri Karangda 2 sebagai observer. Saya Mentari Sunjoyo dari SD Negeri Banjaranyar 4 sebagai coaching. Assalamualaikum, Martin, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Hanum. Martin hari ini mau melaksanakan coaching ya dengan Iya. Pak Mentari ya? Iya Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Mentari. Baiklah Ibu, sebelum melaksanakan coaching saya akan mencoba memberikan rubrik penilaian yang akan saya amati nantinya ketika Ibu melakukan coaching dengan Pak Mentari. Di antaranya ada prinsip-prinsip sebagai coach ya. Harapannya Ibu sebagai coach dapat menerapkan prinsip-prinsipnya, yaitu sebagai kemitraan, hadir dengan sepenuhnya. Juga harapannya adalah tim dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach tersebut, sehingga nantinya coach dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam kompetensi coaching yang akan dilakukan ada 3 pengembangan, yaitu hadir sepenuhnya, yang kedua sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu pada kesempatan kali ini Bu Atin akan mengambilnya itu kompetensi yang mana? Saya akan mengembangkan kompetensi yang hadir sepenuhnya dan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu Atin ingin menjadi pendengar aktif dan juga hadirnya ya Bu ya. Harapannya nanti proses coaching ini berjalan dengan lancar ya Bu, dengan memperhatikan alur-alur cerita dan maupun Bu Atin silakan melanjutkan ke proses coaching dengan Pak Mentari. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Batin. Selamat pagi Pak Mai. Selamat pagi. Kira-kira tadi Pak Mai ngebel saya ya Pak Iya, kemarin. betul, Bu. Ada apa ya Pak? Ini Batin mau cerita, ini ngobrol-ngobrol barangkali ada solusi dari Bu Atin atau pendapat dari Bu Atin yang bisa disampaikan ke saya untuk pencerahan. Kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan? Ini Bu, itu di kelas 6 kemarin waktu hari Sabtu itu terjadi ya boleh dikatakan berantem. Setelah berantem ada anak yang bisa terus laporan ke saya. Ternyata setelah saya tanya penyebabnya bersama anak yang lain tuh katanya pembulian sampai bawa nama orang tuanya gitu. Jadi ini anaknya namanya Fadli, terus yang dibully itu namanya David. Lah itu Fadli itu membuli si David, terus akhirnya karena David tidak terima terus akhirnya berantem. Dari cerita Pak Men tadi, kira-kira apa yang akan Pak Men lakukan? Itu kemarin sih sudah saya tanya waktu hari Sabtu, sudah saya tanya, terus dari satu orang itu si Fadlinya katanya kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Ya biasa kejadiannya ledek-ledekan, buatin ledek-ledekan, David ledek si Fadlinya ledek dan saling meledek lah. Akhirnya tidak terima,
terus berantem gitu. Terus yang kemarin saya memanggil si Fadli, diajak ke kantor, saya tanya penyebabnya apa, ya itu penyebabnya seperti itu. Terus akhirnya saya belum kepengennya memanggil dua-duanya. Tadi tadi bertengkar karena itu ya Pak, bullying ya Pak ya? Iya, bullying. Iya, bullying ya Pak ya, berarti saling mengecek seperti itu. Iya, ya, saling Pak? mengecek. Nah, setelah Pak Men mengajak mereka berdua ke kantor, kira-kira apa yang Pak Men lakukan selain tadi bertanya masalahnya apa seperti itu Pak Men? Iya. Itu setelah saya manggil ke kantor, terus saya tanya, ya intinya si Fadli itu kepengen apa ya, mencari bahwa saya ini hebat gitu. Saya ini hebat, saya ini ya anak yang luar biasa lah gitu. Jadi memang dia tidak kepengen dicubit tapi senangnya nyubit gitu. Nah, makanya ya gitulah. Jadi senangnya bully temennya, giliran dibully dia marah gitu. Terus saya tanya, kenapa sih kamu bisa seperti itu? Ya itu tadi karena apa ya, karena mungkin dorongan iseng gitu. Jadi dorongan iseng yang berlebihan akhirnya seperti itu. Itu berarti. Iya Pak, jadi dari tadi ditanyakan ternyata iseng-iseng seperti itu Iya. jadi sebuah pertengkaran. Iya betul. Nah, kira-kira setelah melakukan tadi, Pak Men itu berada di skala berapa ya Pak? Kalau saya dari 1 sampai 10, kira-kira berapa? Saya kisaran 5 buat ini. Misalnya, Iya, kisaran 5 lah. 5. apakah ada keinginan Pak Men untuk meningkatkan skala tersebut? Saya jelas ada ya. Nanti saya pengen meningkatkan skala tersebut ya dengan cara-cara saya, dan nanti bisa tanya kepada teman-teman, termasuk ke Bu Atin sendiri ya. Itu teman bercerita, nanti barangkali Bu Atin ada saran atau ada pendapat yang lain gitu. Kira-kira metode lain apa yang Pak Men lakukan untuk mendampingkan ya Pak Iya. dua siswa tersebut? Ya. Itu saya memanggil kedua-duanya, Bu. Memanggil kedua-duanya ke kantor untuk klarifikasi apa inti dari masalah itu selain dari keisengan itu, Bu. Jadi saya ingin memanggil itu dua-duanya, di Fadli dipanggil, David juga dipanggil. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, nanti saya kepengen memberikan metode-metode yang lain, seperti nanti saya manggil orang tuanya juga. Orang tuanya nanti kalau memang anaknya sudah bisa didamaikan atau mungkin tidak bisa didamaikan, nanti saya memanggil orang tuanya. Itu. Jadi Pak Men berusaha untuk memanggil kedua orang tua tersebut Iya betul, ya Pak. iya. Setelah Pak Men melakukan seperti itu, bagaimana reaksi siswa tersebut Pak? Alhamdulillah reaksi anak tersebut ya, untuk anaknya sendiri kan kalau habis berantem terus beda jam saja kan sudah biasa ya, Bu ya. Cuman ini yang saya khawatirkan itu orang tuanya. Nah, jadi orang tuanya anaknya sudah damai tapi orang tuanya kadang belum. Nah, itu yang tadi saya khawatirkan itu seperti itu. Makanya saya juga perlu pendampingan dari wali kelas khususnya ya, karena saya kan ngajar olahraga ya. Pendampingan dari wali kelas atau dari teman sejawat atau dari yang lain, kepala sekolah itu, Bu. Iya Pak, yang berarti tadi ketika siswa tersebut bertengkar, Pak Men sudah berusaha memanggil ya Pak, Iya. memanggil, menasehati, ternyata siswa tersebut ada perubahannya ya Pak ya. Iya. Nah setelah perubahan tersebut, kira-kira Pak Men ingin meningkatkan ke skala berapa ya Pak? Ya dari skala-skala tersebut tadi ya, dari atas Pak Men ke 5. ya dari 5 itu terus naik, karena ya insya Allah metode itu bisa berhasil ya Bu Atin ya. Itu saya kepengennya sih 9 Bu Atin. Ya kepengennya 9, cuman saya tidak muluk-muluk ya, 8 saja sudah cukup gitu Bu Atin. Nah, kira-kira untuk menaikkan skala yang tadi dari 8 atau sampai ke 9 ya Pak, Iya. siapa saja yang akan diajak Pak?
Yaitu tadi terutama pimpinan Ibu ya. Ya. Nanti saya akan berbincang-bincang atau berkolaborasi dengan pimpinan, termasuk komite sendiri Bu Atin. Jadi komite juga saya ajak kolaborasi karena itu hubungannya dengan orang tua. Jadi nanti biar nanti komite yang menjembatkan itu Bu. Jadi tadi kegiatan Pak Men itu secara langsung ya Pak, Iya, kegiatannya ya, iya, karena betul. memang kejadiannya itu benar-benar langsung ya Langsung, Pak, iya. kejadian itu benar-benar langsung, Iya. dan Pak Men ketika itu juga menasehati kedua siswa tersebut melakukan apa yang Pak Men inginkan seperti itu ya Iya, Pak. Nah iya. dari hasil-hasil seperti itu kira-kira orang tuanya bagaimana ya Pak? Orang tuanya ya mendukung kegiatan tersebut, terus juga nanti akan diberikan komitmen-komitmen yang sifatnya untuk apa namanya penekanan-penekanan kepada anaknya sendiri atau shock terapi lah kepada anak agar si anak tidak terlalu mengumbar dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Dari setelah Pak Men curhat, Pak Men cerita tentang masalah tadi anak bertengkar, perasaan Pak Men itu gimana ya Pak? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega batin karena dari pertanyaan-pertanyaan batin yang tadi diajukan kepada saya itu secara tidak langsung membuat hati saya lega batin. Jadi saya punya pandangan-pandangan yang lain dari apa yang tadi sudah saya bayangkan, ternyata setelah Bu Atin tanya kepada saya punya pandangan-pandangan yang lain. Itu Bu Atin. Demikian ya Pak Men, apa yang sudah saya lakukan. Ada saya ceritakan ya Pak Men, nanti kapan-kapan Pak Men bisa cerita kembali kepada saya karena saya ada waktu luang. Ya, terima kasih banyak Bu Atin atas apa yang tadi sudah saya ceritakan kepada Bu Atin, bisa mendengarkan dengan baik, bisa memberikan pandangan-pandangan untuk saya Bu Atin. Sama-sama Iya. Pak Men, sampai jumpa kembali. Saya Ari ya Pak Men. Iya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah coaching tadi ya Bu ya? Alhamdulillah sudah Ibu. Bagaimana perjalanan yang lancar? Berjalan dengan lancar. Bu, tadi waktu proses coaching apa saja yang sudah Bu Atin lakukan Bu? Untuk proses coaching tadi saya sudah melakukan menggunakan alutika ya. Di situ saya menanyakan mengapa Pak Men, ya Pak Men mau bercerita, apa tujuannya, apa metodenya, terus apa hasilnya setelah melakukan metode-metode tersebut. Jadi Ibu sudah menggali ya Bu, menggali potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut. Ibu tadi hasil pengamatan saya Ibu sudah melakukan pengembangan ya Bu, pengembangan yang ingin Bu Atin kembangkan kan yaitu tadi hadir sepenuhnya dan ingin menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya. Jadi ada pertanyaan yang terakhir Bu. Dari kompetensi yang sudah dilakukan Bu Atin tadi, adakah kompetensi lain yang ingin Bu Atin tingkatkan nanti? Ada Bu. Apa itu? Berkaitan dengan coaching, berarti yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi pertanyaan berbobot. Ada lagi Bu? Tadi selama proses coaching tadi Sudah Bu, sudah cukup itu ya? saja. Oh, Ya. baik. Jadi dengan kesadaran kehadiran secara penuh dan tadi hadir secara penuh dan aktif menjadi pendengar aktif ya Bu ya, itu merupakan rangkaian ya, dan Bu Atin ingin meningkatkan pertanyaan berbobot, dan harapan saya semoga kedepannya Bu Atin bisa melaksanakan ya Bu ya, melaksanakan dalam proses coaching tersebut sehingga nanti coaching itu terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Halu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.